memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit pelanggannya, memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup, memungkinkan perusahaan dapat memiliki kewajiban yang tepat waktu, dan melindungi perusahaan dari krisis pemberi kerja. Lanjut, faktor yang mempengaruhi bisa kerjanya sebuah pemberi kerja. Yang pertama itu sifat atau tipe perusahaan, yang kedua waktu proses produksi, yang ketiga syarat pemberian tanggapan, keempat syarat penjualan dan barang, dan terakhir tingkat perputaran dan persediaan. Tiga. Nah, selanjutnya kita masuk ke sumber modal kerja. Nah, pada umumnya sumber modal kerja suatu perusahaan itu terdiri dari yang pertama itu hasil operasi perusahaan. Ialah jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan rugi laba ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Yang kedua itu ada keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Nah, yang ketiga itu ada penjualan aktiva tidak lancar. Nah, sumber yang dapat menambali modal kerja adalah hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, perubahan dari aktiva ini menjadi kas atau piutang yang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar hasil penjualan tersebut. Nah, yang keempat itu ada penjualan saham atau obligasi. Nah, yang kelima itu adanya kenaikan sektor modal dan hutang. Dan yang keenam itu adanya penurunan sektor aktiva tetap. Baik, kita masuk ke penggunaan modal kerja. Nah, penggunaan aktiva lancar mengakibatkan turunnya modal kerja itu ada 6. Yang pertama, pembayaran biaya operasi perusahaan. Yang kedua itu ada kerugian yang diderita perusahaan. Yang ketiga itu adanya penambahan pembelian aktiva tetap. Dan yang keempat itu ada pembayaran hutang jangka panjang. Yang kelima itu ada pengambilan oleh pihak. Yang kelima itu ada pengambilan oleh pemilik atau price. Dan yang terakhir itu adanya pembentukan untuk tujuan khusus. Baik, laporan ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan yang apa yang menyebabkan perubahan posisi modal kerja. Nah, yang kedua itu ada berapa modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan dan bagaimana komposisinya. Nah, yang terakhir itu ada berapa dana modal kerja yang berasal dari penjualan saham atau hutang jangka panjang. Halo teman-teman, saya Hafizah. Ini saya akan membahas mengenai contoh soal dari bab 5, yaitu di sini kita akan menentukan naik atau turunnya sebuah laporan keuangan dalam neraca. Nanti contohnya ada di sini ya kan. Jadi di contoh itu ada tahun
diperoleh dan akumulasi kerja tersebut digunakan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Jadi teman-teman, tentunya analisis ini penting untuk yang pertama menjelaskan perubahan modal kerja dan yang